شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tanpa terasa sekarang kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan, yang artinya tidak lama lagi kita akan merayakan sebuah hari, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri adalah hari raya kemenangan, hari raya kebahagiaan bagi kaum muslimin, karena telah berhasil menjalankan sebuah ibadah yang sangat agung, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri, tentunya ada sebuah ibadah yang sangat dianjurkan bagi kaum muslimin untuk ditunaikan, yaitu sholat Id. Sholat Id adalah ibadah yang sangat dianjurkan bagi kaum muslimin untuk ditunaikan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'la ayat 14 sampai ayat 15. Allah mengatakan, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla." Artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang telah membersihkan diri dan ia ingat kepada Rabb-nya lalu ia mendirikan salat. Maksudnya adalah orang-orang yang beriman yang telah membersihkan diri mereka dari segala dosa dan kesalahan di bulan suci Ramadan dengan bertaubat kepada Allah dan melakukan amal soleh. Kemudian ia berzikir, menyebut namanya, mengagungkan namanya dan mengingatnya, lalu ia mendirikan salat. Maka merekalah orang-orang yang beruntung. Inilah dalil menunjukkan bahwasanya salat Id sangat dianjurkan bagi kaum muslimin. Nah, adapun untuk tata cara salat Id adalah yang pertama, yaitu niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita melakukan ibadah ini hanya untuk mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Kemudian yang kedua, salat Idul Fitri dilaksanakan secara berjamaah dan juga dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Sebagaimana di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia menuturkan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal fitri rak'ataini lam yusalli qablaha wala ba'daha. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di hari Id sebanyak 2 rakaat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan salat sebelumnya maupun sesudahnya. Artinya tidak ada salat yang mengiringi salat Id tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu dalam salat Idul Fitri tidak disyariatkan adanya azan dan iqamah. Sebagaimana dasarnya dari riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, ia mengatakan, "Aku telah melaksanakan atau telah melakukan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sekali ataupun 2 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat sebelum khutbah tanpa adanya azan maupun iqamah." Kemudian yang keempat, disunahkan sebelum membaca Al-Fatihah di rakaat yang pertama untuk bertakbir sebanyak 6 kali setelah takbiratul ihram. Artinya 7 kali takbir. Kemudian pada rakaat yang kedua disunahkan untuk bertakbir sebanyak 5 kali sebelum memulai bacaan.
Sebagaimana di dalam riwayat Ahmad dari Amr bin Syuaib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada hari Id sebanyak 12 kali. 7 kali di rakaat yang pertama dan 5 kali di rakaat yang kedua. Kemudian yang kelima, dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mengangkat tangan, ada juga yang mengatakan tidak mengangkat tangan. Namun kami merojihkan pendapat yang mengatakan mengangkat tangan. Sebagaimana pendapat ini juga dipegang oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Beliau berdalil dengan riwayat dari Al-Imam Al-Baihaqi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir. Kemudian berkaitan terkait zikir-zikir di antara takbir-takbir tersebut. Hal ini belum ada hadis khusus atau hadis yang mengkhususkan bahwasanya ada zikir khusus di antara takbir-takbir tersebut. Maka dari sini para ulama membolehkan untuk mengucapkan zikir yang lain yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW yang berkaitan dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin yang keenam, dianjurkan bagi imam untuk mengeraskan suaranya di saat membaca surah. Kemudian poin yang ketujuh, disunahkan untuk membaca surah Al-A'la di rakaat yang pertama dan surah Al-Ghasyiyah di rakaat yang kedua. Sebagaimana diriwayatkan dari Samurah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat Idul Adha dan Idul Fitri beliau membaca surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah. Kemudian yang terakhir yaitu khutbah setelah selesai salat. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi yang bisa kami sampaikan kepada pemirsa sekalian berkaitan tentang tata cara sholat Id. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kami dan bagi pemirsa sekalian. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.